Oke kawan, ketemu lagi di channel saya Andecraft. Kali ini saya akan coba untuk memberikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Jika biasanya saya memberikan video tutorial atau DIY, maka kali ini saya akan coba untuk memberikan sebuah informasi atau tips dan trik, bisa dibilang review juga. Nah, saya akan memberikan tips bagaimana liburan hemat atau jalan-jalan hemat untuk menikmati pesona lereng Gunung Lawu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pergi ke lereng Gunung Lawu, kawan-kawan. Di sana saya pergi ke Telaga Sarangan, kemudian Cemoro Sewu, Cemoro Kandang, terus kemudian Candi Ceto. Nah, tips yang saya akan berikan yang pertama yaitu adalah kita memilih kendaraan yang ekonomis, kawan-kawan. Nah, untuk itu saya memilih motor. Saya menggunakan motor bebek karena hemat bahan bakar, kawan-kawan. Karena saya dari Kebumen ke Telaga Sarangan kemudian balik lagi ke sini itu tidak sampai 100.000, kawan-kawan. Dan sampai rumah pun bensinnya masih ada. Jadi pemilih menggunakan motor sangat disarankan, apalagi yang suka berpetualang. Kemudian jika memilih motor harus kita cek kondisinya, kemudian surat-suratnya dan kelengkapan lain. Nah, apabila kondisi motor sudah dicek dan dalam kondisi yang baik, maka kita bisa langsung berangkat, kawan-kawan. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut ini tentang perjalanan saya. Namun sebelumnya mohon untuk di subscribe, like, share, dan komen, kawan-kawan. Oke, bersiap OTW kawan. Jam sudah menunjukkan jam 6 lewat sedikit. Langsung kita gas. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa kendaraan harus dicek. Tapi ternyata walaupun sudah dicek, tetap saja kendala itu bisa datang kapan saja, kawan-kawan. Karena motor saya di Jogja itu bocor, tepatnya di daerah Janti. Saya dorong cukup jauh dari perempatan sampai ke depan kantor Satpol PP kalau tidak salah. Nah, ini juga tips, kawan-kawan. Kawan-kawan dalam menempel ban itu harus yang dipres kalau bisa, kawan-kawan, yang dibakar itu loh. Nah, karena itu akan lebih kuat. Kemungkinan dari Kebumen sampai Jogja itu kan panas itu banyak, jadi tambalan yang sebelumnya itu copot, kawan-kawan. Ini juga tips. Nah, setelah ditambal sekitar pukul 10 kami melanjutkan perjalanan, kawan-kawan, dari Jogja terus lewat jalan Solo, kemudian masuk ke Klaten, ke Delanggu, kemudian Solo, Karanganyar, lalu ke Telaga Sarangan. Sekitar jam 2 siang kami tiba di Telaga Sarangan, kawan-kawan. Udaranya sangat sejuk sekali, sehingga kami memutuskan untuk istirahat sambil ngopi-ngopi, kemudian menikmati indahnya Telaga Sarangan, kawan-kawan. Sekarang saya berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Telaga Sarangan, kawan-kawan. Telaganya di sebelah sana. nanti kita mampir
mampir buat ngopi-ngopi dulu. Oke. Telaga Sarangan sendiri itu ada legendanya kawan-kawan. Jadi ceritanya pada zaman dahulu ada dua orang bernama Ki Jalilung dan Nyi Jalilung. Nah, pada suatu ketika Ki Jalilung pergi ke hutan untuk membuka lahan. Dia menemukan sebuah telur yang sangat besar. Padahal di situ tidak ada unggas apapun. Kemudian dia bawa pulang telur itu. Setelah itu diberikan kepada istrinya Nyi Jalilung. Kemudian oleh istrinya telur itu dimasak. Nah, setelah dimasak telurnya dibagi dua. Kemudian dimakanlah telur itu, separuh untuk Ki Jalilung dan separuhnya lagi untuk Nyi Jalilung. Nah, setelah makan dengan lahap, Ki Jalilung pergi lagi ke hutan untuk melanjutkan pekerjaannya. Tapi tiba-tiba Ki Jalilung merasakan panas di sekutur tubuhnya, kemudian pegel-pegel semua badannya, matanya berkunang-kunang. Dia bingung kenapa. Kemudian dia berguling-guling di hutan tersebut, dan tiba-tiba Ki Jalilung berubah menjadi naga yang sangat besar. Nah, di rumah pun Nyi Jalilung juga merasakan hal yang sama setelah memakan telur itu. Kemudian Nyi Jalilung pergi ke hutan untuk menyusul suaminya tersebut dengan harapan meminta pertolongan. Namun di sana tidak ditemui. Yang ditemui adalah naga yang sangat besar. Kemudian Nyi Jalilung juga merasakan hal yang sama, yaitu sekujur tubuhnya pegal, kemudian panas, mata berkunang-kunang, dan mereka berdua akhirnya berubah menjadi naga. Setelah itu naga itu membentuk lingkaran. Dia berguling-guling sehingga membentuk sebuah cekungan, dan cekungan itu akhirnya semakin dalam membentuklah sebuah telaga, dan telaga itu disebut Telaga Sarangan. Itulah cerita atau legenda dari Telaga Sarangan, kawan-kawan. Untuk kisah yang lebih lengkap mungkin bisa di searching saja di internet, saya jamin ada ceritanya. Setelah dari Telaga Sarangan, kami melanjutkan perjalanan ke arah Solo, kawan-kawan. Namun sebelumnya kami mampir dulu di Cemoro Sewu. Kami foto-foto dulu. Kemudian setelah dari Cemoro Sewu kami ke Cemoro Kandang. Di sana masih foto-foto juga dan sholat asar. Kita sampai di Cemoro Kandang, kawan-kawan. Mau sholat dulu di musola yang berbentuk Ka'bah. Ya, ini adalah landscape dari Cemoro Kandang, kawan-kawan. Masih di sekitaran lereng Gunung Lawu. Ini yang menuju ke arah Magetan. Ramai juga ini, kawan-kawan. Ini menjadi salah satu spot favorit untuk selfie, kawan-kawan.
setelah dari Cemoro Kandang, kami melanjutkan perjalanan ke arah Solo, yaitu tepatnya ke Karanganyar, ke Kompleks Candi Ceto. Kami bermaksud untuk mencari penginapan kawan-kawan. Nah, di situ hari sudah mulai sore, sudah mau maghrib. Kami menemui kendala lagi kawan-kawan. Ternyata di sana itu kan perbukitannya, jalannya sangat terjal. Motor kami itu tidak kuat untuk naik kawan-kawan, padahal sudah gigi 1. Nah, solusinya adalah istri saya turun untuk berjalan kaki. Nah, ini juga tip kawan-kawan, jika kawan-kawan memilih motor untuk bepergian, terutama untuk yang ke daerah perbukitan, itu harus diservis dulu dan ganti oli. Ini sangat penting kawan-kawan. Dan akhirnya alhamdulillah setelah perjuangan yang sangat luar biasa, akhirnya kami menemukan penginapan. Minum apa, Mas? Ini tadi welcome drink, aslinya teh anget, tapi setelah beberapa saat kok jadi es teh ya, dingin banget soalnya. Nah, sekian dulu episode kali ini kawan-kawan. Besok dilanjut lagi untuk episode selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang Candi Ceto dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam kreativitas tanpa batas.